Bismillah. Okey. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'da. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Hadratal Mukarramin yang kami muliakan, Imam Masjid Al-Ma'arij serta para hufadzil Quran, para penghafal Quran yang kami banggakan, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada masjid ini. Semoga amalan kita yang sudah sampai di hari ke-10 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam yang ke-10 ini sesuai yang tertulis di majalah bahwa tema yang diberikan oleh pemerintah pada malam hari ini yakni jauhilah dua syirik. Hadirin sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyata-nyatanya ada seseorang yang dia percaya kepada Allah, lalu dia juga percaya terhadap batu, percaya terhadap api, percaya terhadap sesuatu yang menghebat, luar biasa, maka ulama katakan di sini syirik jali namanya, Pak. Syirik secara terang-terangan. Kita bukan membicarakan tentang orang kafir. Kalau orang kafir mah tidak percaya dengan Allah. Tapi kalau orang syirik, bisa jadi ada di antara kita Bapak Ibu. Yang ini hati-hati. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau jelas-jelas menyembah batu, menyembah api, itu namanya syirik jali Bapak Ibu. Tapi yang kita khawatirkan sekarang Bapak Ibu, syirik yang kedua, syirik khafi. Syirik secara samar-samar, tidak nampak orangnya. Setiap hari dia datang ke masjid. Setiap hari dia bisa juga bersama kita aktivitasnya. Makanya inilah yang dikhawatirkan Nabi SAW, syirik secara sir. Kalau kita tarik pada era modern saat ini Bapak Ibu, saya bisa contohkan beberapa syirik khafi di era modern saat ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Yang pertama Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, syirik khafi. Karena kemarin setelah Corona menjadi Omikron dan sekarang entah menjadi apa. Yang pertama, banyak orang yang meyakini bahwa kesehatan itu adalah tergantung dengan obat. Na'udzubillahi min dzalik. Saat ini Bapak bisa cek, orang banyak sakit, maka tergantung disandingkan dengan proses alat-alat medis dan pengobatan. Ketika ditanya, Bapak Ibu, siapa yang memberikan kesehatan? Ya tergantung obatnya Ustaz. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kata Allah, ketika engkau sakit, akulah yang menyembuhkan. Sebenarnya kalau obat itu Pak Bu,
itu adalah sarana ikhtiar kita untuk memproses kesembuhan. Tapi nyatanya orang sekarang tidak lagi ke masjid, tidak lagi peduli dengan Allah, tidak mau mengadakan tangan. Justru dia percaya yang namanya obat. Dibeli ya obat mahal-mahal untuk kesembuhannya, karena dia pikir obatlah yang menyembuhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik khafi, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu akan lihat orang-orang yang sehat badannya, kuat ototnya, Pak. Tetapi dia berkata bahwa kesehatan saya ini adalah karena saya rajin olahraga. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kesehatan, penyakit itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yang sehat sebagai ujian kesehatan itu. Maka Bapak dan Ibu, bahaya kalau kita sehat, kita mengatakan saya setiap hari jogging, Ustaz. Saya setiap hari minum susu beruang. Itulah yang membuat saya sehat. Maka pikirkan kembali Bapak Ibu, sebenarnya kita telah termasuki syirik khafi, bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan dan menyehatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dikhawatirkan Nabi adalah syirik khafi yang ketiga adalah orang yang diberikan jabatan. Bapak Ibu bisa lihat, ada orang yang sudah naik jabatan terus gak mau turun-turun, karena dia merasa punya bawahan yang banyak. Ada orang pengen punya jabatan, menghalalkan semua, segala cara dia lakukan. Padahal ketika dirimu, Bapak dan Ibu, diangkat sebagai kepala pemerintahan, baik tingkat RT maupun sampai ke atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bahwa ibu diberikan jabatan untuk menjadi orang yang amanah. Ali Imran ayat 20-nya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah, dialah maha merajai semua kerajaan, dialah yang memiliki semua jabatan. Maka tu'til mulka man tasha, dialah yang memberikan kamu jabatan sesuai yang Allah kehendaki. Kalau saat ini ada orang yang diangkat sebagai ketua, dia mengatakan saya adalah orang yang terbaik di sini karena kepintaran saya, karena saya punya anggota yang banyak, karena itulah saya menjadi pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu sebenarnya termasuk ke dalam syirik khafi yang Allah tidak akan pernah ampuni dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jauhi syirik khafi yang keempat, yakni ada orang yang diberikan kecerdasan, anaknya ranking 1. Kalau orang tua dia pintar memanage sebuah perusahaan, lalu dia katakan ini semua ini adalah jerih payah dari kecerdasan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang sedemikian Bapak Ibu, ada, karena dia tidak yakin, karena dia sudah belajar dengan tekun, sudah meraih prestasi piagam penghargaan, lalu dia seenaknya saja dia katakan ini adalah hasil jerih saya karena saya belajar dengan rajin. Padahal kepintaran itu adalah Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Setelah diri kita pintar, Pak, pandai ngomong di depan umum, kita katakan hadza min fadli rabbih. Semua ini adalah karunia dari Allah. Seorang ustaz yang pandai berceramah sekalipun, setelah dia ceramah, dia mintakan, ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat apa yang telah aku ajarkan atas engkau yang ajarkan kepadaku. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu di perusahaan mendapatkan omset yang banyak, maka itu bukan kecerdasan Bapak, melainkan Allah Subhanahu wa taala titipkan rizki itu untuk Bapak gunakan sebaik-baiknya membantu orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari keempat ini, syirik-syirik yang ada di era modern ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Kalau dulu, Pak, zaman orang tua saya gak semodern ini, percaya dengan bambu petuk, percaya dengan burung perkutut, percaya dengan gesper. Kalau sekarang sudah gak ada lagi, Pak. Kalaupun masih ada,
modus penipuan. Sekarang banyak sekali orang-orang yang menjerumuskan kita dari kekufuran dan kesyirikan agar kita tergelincir menjadi orang-orang yang musyrik sampai kita meninggalkan dunia ini dengan kesyirikan. Makalah sampai ketika kita di akhir hayat kita, Bapak Ibu, ketika Allah sudah mau cabut, mengalami sakaratul maut, datanglah iblis membawa secawan yang tidak akan pernah dilihat kecuali orang yang sakaratul maut itu. Wahai engkau, hari ini sudah akan kau tinggalkan dunia ini. Maka sebelum kau tinggalkan dunia ini, aku bawa secangkir air untuk menghilangkan rasa haus. Karena orang sakaratul maut, Pak, diminumin walaupun sebanyak air di lautan tidak akan pernah haus, tidak akan pernah hilang hausnya. Maka iblis datang, maka dengan syarat kau tinggalkan agama Allah ini, akan aku berikan air itu. Makanya banyak orang yang bertentangan di situ, Pak, saling berlawanan antara talqin la ilaha illallah dan iblis yang datang untuk menjerumuskan orang agar supaya tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari ini kita perkokoh kembali keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang yang murni, khalis. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi orang yang adil dan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Sebaik-baiknya perbuatanmu itu selayaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Dia. Fa in lam takun fa innahu yarah. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Husikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.